yang berbeda. Kalau dia kayak ngasih sesuatu ke saya Mas ya, kayak dia nih sakitnya aku dulu apa yang kamu rasain. Oh, dia memberi gambaran kan Anda. Jadi jadi dia diseset sini ya Mas ya. Astaga. Kenapa? Jadi pada saat itu kelompok itu ingin memastikan ini sudah tewas atau belum. Jadi semua itu ditembak kepalanya Fasya. Oh. Jadi untuk sayatan itu hanya untuk penyiksaan saja. Tapi endingnya adalah dengan ditembak kepala semua. Fasya tunggu dulu. Lagi dan lagi, seolah ada sesuatu yang mencoba menarik perhatian Den Ananda hingga mengalihkan fokus dari banyaknya sosok lelaki bertato yang dirasakan kehadirannya. Itu di kaca itu Fasya. Di kaca bangunan yang sebelah sana kan Iya. ada. Dia kayak melambai-lambaikan saya. Tunggu, saya akan ke sana, tunggu. Tiba-tiba Kaden langsung matanya tuh tertuju ke villa di depan bangunan ini dan melihat ada sosok yang menarik juga di sana gitu. Akhirnya kami pun ke sana untuk mencari tahu apakah ada kaitannya sosok itu dengan sosok-sosok di tempat ini dan apakah dia juga sosok yang mengganggu. Akhirnya kami pun memutuskan untuk ke sana. Memberikan bunyi-bunyian ya. Betul. Tuntas membahas sosok astral menyerupai lelaki bertato dari kelamnya peristiwa pembuangan mayat yang ada. Kami pun bergegas menuju area bangunan Pelan-pelan, villa Nanda. yang lain, yang mana seolah menyimpan cerita lain yang harus kami ungkap. Anda pelan-pelan. Lantas, cerita kelam apa yang akan kami kuak dari sosok astral menyerupai perempuan yang dirasakan kehadirannya oleh Den Ananda sejak memasuki area villa utama. Oh. Pecahan kaca. Astaga. Jadi di dalam sini Fasya, Ya. ada sosok wanita. Pelan-pelan kan Anda. Ada sosok wanita dengan bagian-bagian tubuhnya itu kayak penuh dengan sayatan juga Fasya. Bahkan di salah satu bagian tubuh yang vitalnya itu tidak ada Fasya. Tapi ada bekas sayatannya Fasya. Dengan dia menggunakan jilbab, memakai jilbab, dan dia masih ada di situ Fasya. Ayo coba sini komunikasi. Ajak komunikasi baik-baik aja kan Anda. Hati-hati. Kasih kaca kan Anda. Sini depan aja. Jadi sosok wanita ini, jadi dia sempat diculik Fasya. Pada saat dia berjalan kaki, dia diculik sama sekelompok anak-anak muda dan dimasukin ke mobil. Lalu di dalam mobil itu kayak dia disayat di bagian tubuh yang vitalnya Fasya. Kalau dulu sih emang sering sih waktu zaman itu mah. Ada yang perempuan lah dibuang, ini nggak ada ada. Dia tinggalnya dekat wilayah di sini, dekat-dekat sini. Kembali lagi, dibilang saya tinggal dekat-dekat sini kata dia gitu. Dan bagian tubuhnya itu kayak dibuat, saya nggak tahu apa ya. Kalau dibuat untuk sesuatu yang berhubungan sama jimat ataupun apa itu tidak ada sih Fasya. Tapi ini kayak dibuat sesuatu, tapi saya nggak mendapatkan visualnya. Apa itu yang hasil pembuatannya itu Fasya?
Awalnya saya juga waktu jaga coba disamperin perempuan kayak perawan, sampai orang tidur juga sampai ditarik-tarik di bawah sampai keluar. Pakaiannya serba putih, pakai jilbab. Jadi dia suka mengganggu dengan dengan menampakkan wujudnya, bahkan sampai bisa kita bilang masuk ke dalam tubuhnya tuh laki-laki itu Fas ya. Oke Kananda. Apakah sosok wanita ini ada hubungannya dengan para sosok laki-laki bertato yang tadi sempat kita temui? Tidak ada hubungannya Fas ya. Hubungannya hanya wilayahnya saja Fas ya. Dia dibuang di kebetulan satu wilayah sama pembuangan laki-laki yang penuh dengan tato itu Fas ya. Hai, kamu saya pindahkan juga ya, supaya tempatnya aman. Hah? Tidak mau. Hah? Saya pindahkan aja. Ya. Saya pindahkan nanti ya. Ya. Meski tak memiliki hubungan yang kuat dan merupakan korban pembuangan mayat, dan Ananda tetap mencoba memindahkan sosok tersebut guna membuat tempat ini kembali kondusif dan tanpa gangguan. Pemirsa, sepertinya Kananda sedang mencoba untuk memindahkan sosok ini agar tidak mengganggu lagi di tempat ini, agar kedepannya tempat ini juga bisa difungsikan lagi, bisa ada pengunjung atau penyewa lagi. Ya, diam. Oke, tapi apakah sosok-sosok di sini rela untuk dipindahkan Kananda? Mau nggak mau mesti kita pindahkan. Mau nggak mau. Karena emang yang utama adalah yang meninggal di tempat ini kan meminta kita untuk supaya tempatnya aman, Betul. tidak ada gangguan lagi. Nanti kita akan bantu untuk pindahkan. Mungkin yang segi yang negatifnya kita pindahkan, kalau segi yang positifnya tetap Kita biarkan saja di tempat ini ya. dan saya juga tidak menjamin dalam hal sosok negatif itu tidak akan datang lagi. Saya tidak bisa menjamin karena apa? Villa ini ada di tengah-tengah bukit. Betul. Bahkan kalau emang untuk penjaminan itu atas penghuninya langsung Fas ya. Dengan apa sih? Mungkin dengan ibadahnya, Ya. dengan apanya. Mungkin hal-hal lebih yang positif. dirawat lagi Betul. tempat ini ya Kananda. Betul Fas ya. Oke, mungkin pertanyaan aku terakhir Kananda untuk di tempat ini. Ya. Sosok apa yang paling mengganggu di tempat ini? Bahkan yang mungkin paling dominan secara negatifnya. Laki-laki yang penuh dengan tato itu Fas ya. Karena emang banyak sekali Fas ya. Banyak, nggak lebih dari 10 itu Fas ya. Oke Kananda, aku sudah dapat sih kesimpulan dari penelusuran pada malam hari ini. Iya. Bahwasanya memang banyak sekali sosok pria bertato yang mengganggu di tempat ini, bahkan Iya. lebih dari 10. lebih dari 10 ya. Iya, betul Fas ya. Dan juga ternyata ada sosok wanita juga yang mungkin memiliki kisah cukup sama Ya. dan mengganggu juga di tempat ini, dan aku pun tidak menyarankan adanya uji berani ya karena Iya. pada malam hari ini karena memang aksesnya pun susah untuk Iya. dijangkau. Dan setelah ini mungkin Kananda akan melakukan pembersihan ya Siap. Kananda, agar tempat ini dapat difungsikan lagi, agar tempat ini juga minim dari gangguan sosok-sosok Siap. negatif, dan agar banyak penyewa di tempat ini. Siap. Mungkin Kananda mau Ya. melakukan pembersihan dulu. Ya, saya akan salah dulu Fas ya. Oke, baik Kananda. Penelusuran kami malam ini pun usai. Peristiwa kelam akan pembuangan mayat lelaki dengan ciri bertato memang benar adanya. Dan terkait dengan sejarah kelam akan penembakan misterius yang ditujukan ke beberapa orang tertentu. Pembersihan pun coba kami lakukan agar tempat ini kembali bisa beroperasi tanpa adanya gangguan-gangguan yang disebabkan oleh sosok astral yang ada. Namun sejatinya kita sebagai manusia tak bisa terlepas dari mereka yang tak kasat mata, di mana tetap terus memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa.